Ini akhir Ramadan. Sekarang jam 8 pagi. Besok insya Allah Idul Fitri, satu Idul Fitri, satu Syawal. Ada yang nyapu. Wah, bersih-bersih ya. Nyampe besok Lebaran, nyampe mari. Senyum. Ini kampung Tajur RT 2 RW 4 RT tempat saya tinggal. Sudah 18 tahun saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang ada di lantai 2 Masjid 6 Syuhada yang dibangun di atas tanah wakaf 120 meter wakaf dari keluarga Bapak Haji Parama Arta beserta istri. Dan sekarang hari terakhir ya Ramadan, besok satu Idul Fitri, satu hari Senin ya. Sekarang berarti tanggal berapa ini? Tanggal 29 ya, hari Ahad sekarang, jam 9 pagi. Dan saya ingin menjelaskan ya riwayat masjid ini dan sampai mana perkembangannya. Ini masjid Masya Allah ya, dibangun dengan izin Allah oleh kerjasama saling berlomba berinfak dari 200 donatur di seluruh dunia, di 5 benua ya, dari Perancis, dari Paris, yang dari Mekah, dari Madinah, dari Korea ada, dari Malaysia, Singapura, dari Swiss ya, dari Belanda ya, Amsterdam ya, begitulah ya, dari Indonesia, dari Australia juga ada dana-dana yang masuk itu. Dan tentu kita doakan ya, para donatur yang tidak saya kenal satu demi satu karena mereka mengirimkan dananya dan tidak saya kenal wajahnya. Moga-moga mereka nanti akan dikenal oleh penduduk langit dan Allah hadiahkan ya rumah di surga, karena amin amin ya rabbal alamin, karena menurut Rasulullah orang yang membangun masjid lillah itu Allah bangunkan ya rumah semisal masjid yang dibangun itu di dunia. Man bana masjidan lillah ya, banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang bangun masjid lillah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah akan membalas ya dengan membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Motivasi keagamaan, motivasi keimanan inilah yang mendorong lahirnya masjid ini, yang dulu saya canangkan 2 Agustus ya 2021 zaman Covid ya. Dengan modal awal di internet banking itu ada 750.000. Bismillah ya. Dan sekarang tanggal 29 Ramadan 445 Hijriah atau sekarang tanggal 29 Maret ya. Jadi memang waktu membuat perbedaan.
dulu hanya sebidang tanah kosong, sekarang berdiri masjid itu 2 lantai, meskipun 20% lagi baru selesai. Dan sudah menghabiskan dana sekitar 800 juta. Dan menurut perhitungan pimpinan proyek dan juga 2 tukang itu kira-kira memerlukan dana sekitar 200 juta lagi untuk pengerjaan sekurangnya 6 bulan. Karena hanya yang bekerja sejak awal hanya 2 orang. Karena memang kalau nambah pekerjaan lagi, seorang lagi dipanggil, kita tidak sanggup membayarnya. Ya. Ini ada yang namanya pimpinan proyek namanya Pak Narto, dan memang dengan izin Allah dapat penghasilan bekerja di sebuah istilah ahli mekanik atau ya di sebuah hotel. Jadi betul-betul dia hampir sukarelawan di sini. Yang kita bayar 300 sehari itu hanya 2 orang, yaitu Pak Erik dan Pak Hasan. Ya. Tentu kita juga tidak mungkin ya jasa-jasa dari Pak Narto pimpinan proyek yang saya tunjuk itu tidak kita berikan satu ujrah upah ya, karena haknya dia, tetapi dia selalu mengalah demi kita mendahulukan yang bekerja setiap hari, yaitu Pak Erik ya, 45 tahun sebagai tukang yang membangun ini dan dibantu oleh kenek ya yang ngaduk dan lain-lain, Pak Hasan umur 57 tahun ya. Kita doakan ketika mereka itu mendapatkan balasan rumah di surga sebagaimana para donatur di 5 benua. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya rasa syukur yang tidak ada lagi celah-celah untuk mengeluh ketika Allah menolong kita dengan membangunkan masjid ini. Tanpa pertolongan Allah tentu tidak mungkin masjid ini jadi. Semuanya dari bahan-bahan pilihan ya. Hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah karunia Allah. Dan nanti insya Allah setelah Syawal kita fokus ruangan yayasan ada 3x6 itu nanti insya Allah saya pindah ke situ, lebih banyak waktu di situ untuk merancang program-program dakwah. Setidaknya 5 hari sekali saya mengajarkan Al-Quran juz 30 dan terjemahannya sampai mereka hafal 37 surat itu, anak-anak remaja yang nanti kita cari di sini dan gratis. Dan saya ajarkan juga insya Allah Syawal setelah Lebaran usai itu 40 hadis ya, untuk melakukan kaderisasi secara lebih intensif ya, untuk meneruskan dakwah di kampung ini. Apalagi usia saya sekarang 64 tahun atau 63 tahun 7 bulan, bulan Agustus, 29 Agustus nanti tahun ini, jika Allah masih memberikan kesempatan emas dengan memanjangkan umur saya. Kita tidak tahu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, dan tentu saya satu saat akan dipanggil pulang oleh Allah. Dan dakwah harus tetap berjalan. Dakwah adalah sebuah pekerjaan mulia yang harus diteruskan. Dia pekerjaan antar generasi. Tidak mungkin masalah umat Islam, masalah bangsa ini selesai di tangan satu tokoh, betapapun besarnya tokoh Islam itu. Karena pekerjaan dakwah, pekerjaan memperbaiki bangsa ini adalah pekerjaan antar generasi. Setelah satu tokoh, satu orang hilang, sudah insya Allah ada siap penggantinya untuk meneruskan, mensyiarkan dakwah Islam di bumi Indonesia. Dan Masjid 6 Syuhada ini hanyalah salah satu butir ya dari sebuah bangunan dakwah yang besar di Indonesia. Barangkali sumbangan-sumbangan yang kecil seperti debu dari kampung ini
dari kampung Tajur, dari desa Pemagarsari ini, dari kecamatan Parung ini, Kabupaten Bogor, mungkin ya, bisa menjadi satu catatan amal kebajikan yang bisa menyelamatkan kita masing-masing yang sejak awal membangun masjid ini. Moga-moga ya, bekal akhirat itu kita persiapkan sejak sekarang, dan sewaktu-waktu maut itu mencegat ya, dikelok jalan yang sunyi, yang sepi, itu adalah satu keniscayaan. Ketika maut datang, ajal datang, itu tidak perlu juga memberitahu kita dan tidak perlu berkompromi atau bernegosiasi dengan kita. Tentu yang paling penting adalah mengisi butir-butir waktu yang masih bergulir dengan kehangatan nafas yang masih terasa untuk terus zikrullah, ingat kepada Allah dan menatahkan amal soleh yang mungkin bisa dilakukan. Dan yang akan kita lakukan adalah membangun sekolah atau madrasah tahfiz Quran yang nanti akan menjadi sekolah formal, tapi sekarang kita mulai dengan 4 bangku yang baru selesai menggunakan kayu kasu bekas cor-coran, kemudian diamplas lagi dan jadilah bangku 4 ini. Kita mulai ya, setiap maghrib seminggu 5 kali kita akan perkenalkan Al-Quran, kita perkenalkan hadis-hadis Rasulullah. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Kita kenalkan Islam ke seluruh dunia, karena nanti setiap kegiatan memahami ayat-ayat Al-Quran itu tentu kita YouTube-kan dan kita sebarkan ke seluruh dunia. Karena untuk mendatangkan guru tahfiz tentu tidak bisa kita datangkan karena menyangkut biaya, mungkin kamar dan gaji ya. Untuk sementara saya sendiri yang mengajarkan Quran ya. Sebagaimana tahun 2011 ya, sekitar 14 tahun yang lalu saya mengajarkan, membuka pesantren Ojo Lali di rumah, di teras rumah. Ya kita mulai dari yang ada, karena kata Muhammad Nasir, tokoh dakwah dunia itu dan pernah menjadi Perdana Menteri NKRI yang sebelumnya adalah penulis dari pidato 17 Agustus dari Bung Karno di zaman kemerdekaan dulu. Itu dia mengatakan, mulailah dari yang ada, karena yang ada itu adalah lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan, katanya. Dan kata Pak Nasir lagi, kerjakanlah yang bisa dikerjakan lebih dahulu. Sambil kita nanti merancang wakaf produktif, membuat semacam warung ukuran 4x5 atau 4x8 untuk menghasilkan uang ya. Mungkin perlu kita pikirkan bikin warung, namanya warung ya, semacam jual mie ayam, jual bakso, untuk membiayai dakwah perawatan properti ini perlu dana, dan tidak mungkin kita menggantungkan dari infak terus menerus ya. Untuk operasional bulanan itu harus dihasilkan dari warung produktif yang untuk melatih juga warung-warung yang akan bikin kita itu namanya mungkin warung Ojo Lali KM 50 ya. Kalau ini kan Masjid 6 Syuhada, kan kejadiannya pembunuhan brutal itu di kilometer 50 kita bikin warung ukuran 4x8 itu di tepi jalan. Warung yang pertama kita kasih nama itu
rest area Ojolali KM50. Jadi mereknya Ojolali KM50. Kita akan bikin 6 ya, tahap pertama, bertahap 1 dulu untuk operasional dakwah dan juga untuk memberikan satu peluang santri-santri Ojolali untuk belajar wirausaha ya. Dan kalau bisa setiap warung itu, dalam bayangan saya itu beroperasi 24 jam ya. Setiap shift itu 2 orang, jadi 24 jam itu memberikan peluang untuk 6 orang santri Ojolali, dan mereka sambil menghafal Quran di situ, sambil menunggu pelanggan melakukan murojaah, menghafal juz 30. Di setiap warung itu tartil bacaan Quran ya, pakai Bluetooth ya. Insya Allah itulah kita akan bikin warung pertama, tapi itu masih konsep, tentu perlu dana sekitar 30-50 juta. Harus kita beli tanah, jangan sewa. Tanahnya itu kalau 1 juta ya berarti 30 juta, cukup lah 30 juta untuk beli tanahnya, 4 kali 8 ya 32 juta, wakaf produktif ya. Nanti kalau yang para penonton ada yang mau mewakafkan produktif, tentu itu kita berikan satu prasasti di warung itu, para donatur berdirinya warung Ojolali KM50 ya, warung dakwah itu. Karena ekonomi tampaknya tidak begitu baik-baik saja, baik di era Jokowi dan di era Prabowo. Anak-anak muda harus disiapkan untuk mampu menolong dirinya sendiri lewat wirausaha ya. Atau kalau memang tidak bisa 1 orang, kita perlu 32 orang, masing-masing 1 juta untuk wakaf ya. Wakaf produktif membeli tanah untuk membuat satu warung ya. Kita mau bikin 6 ya. Di desa ini, di Kecamatan Parung ada 9 desa. Kita bikin 6. Mereknya sama, yaitu Ojolali KM50. Yang dijual bisa disesuaikan dengan kondisi lokasi Ojolali KM50 itu. Tapi warna warung itu seragam ya, logonya juga seragam, dan itu adalah yang akan membiayai warung-warung itu, membiayai dakwah dari santri Ojolali atau dari kegiatan-kegiatan dakwah yang dirancang di program dari Masjid Enam Syuhada. Dan kita sedang rancang bikin baru tembok separuh, yaitu studio podcast. Itu juga nanti insya Allah menghasilkan, di samping melatih anak-anak remaja kita untuk mampu untuk bernarasi dengan baik lewat podcast itu, dan podcast itu direkam membicarakan persoalan-persoalan mereka, persoalan-persoalan dakwah dengan anak muda, dan kemudian di YouTube kan, dan mereka akan dapat uang dari YouTube itu dengan fasilitas dari studio podcast Enam Syuhada. Di samping nanti kita akan rancang studio TikTok, bikin produk sendiri dan dijual ya. Kemampuan menjual, kemampuan memanage dakwah dan ekonomi, itulah yang akan menjadi titik fokus dari program dakwah yang bermarkas bertumbuh pada Masjid Enam Syuhada. Ya itulah sekedar renungan singkat tentang ekonomi, tentang dakwah, sambil menanti pembangunan yang masih lama, 6 bulan kita isi. Sementara sholat jamaah sudah berlangsung setengah tahun di sini, dan masjid ini pun sudah diresmikan lantai pertamanya pada bulan Mei 2023, 2 tahun yang lalu, diresmikan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa Bamagarsari. Tentu kita berharap para penonton mendoakan ya, bahwa kegiatan-kegiatan dakwah ini bermanfaat untuk kampung ini, untuk masyarakat di sini, dan untuk
Indonesia pada umumnya serta dunia ya, secara umum. Jazakallah, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2.
Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.